Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban sebelum Islam dan sejarah peradaban di awal Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 4220059 dan teman saya Adi Jaka Permana dengan NIM 4220013. Sejarah peradaban sebelum Islam, yaitu meliputi sejarah peradaban Romawi, sejarah peradaban Persia, dan sejarah peradaban Arab Jahiliyah. Sejarah peradaban sebelum Islam. Dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan Allah pada masa pra-Islam. Terdapat dua kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Dua kerajaan tersebut merupakan dua superpower dunia, sekaligus merupakan adik kuasa dunia. Peradaban Arab ketika itu memiliki corak, yaitu bobroknya moralitas, bahkan sama sekali tidak mencerminkan budaya positif, sehingga peradaban Arab ketika itu disebut sebagai peradaban jahiliyah. Dalam situasi dan kondisi peradaban dunia yang semacam ini, maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa agama Islam dengan menjunjung tinggi peradaban bermoral. Sejarah peradaban Romawi. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi, mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 pra-Masehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi 753 sampai 509 sebelum Masehi, zaman Republik Romawi 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Itali di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Namun kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikan ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama yang peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi seramai kira-kira 50 sampai 90 juta jiwa, sekitar 20% dari keseluruhan populasi dunia pada zamannya, dan wilayah seluas 5 juta persegi pada tahun 117 Masehi. Sejarah peradaban Persia. Peradaban Persia kuno mulai berdiri pada tahun 549 sebelum Masehi. Peradaban Persia berdiri setelah Raja Cyrus menaklukkan bangsa Assyria dan menghancurkan kota Nineveh. Pada awalnya, peradaban Persia hanya berpusat di dataran tinggi Iran atau kawasan Mesopotamia Utara. Pada masa pemerintahan Raja Cyrus, bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah di Mesopotamia, termasuk kota besar Babilonia. Selama berkuasa di Babilonia, Raja Cyrus menjalin hubungan baik dengan bangsa Yahudi. Dalam buku Sejarah Peradaban Kuno 2016 karya Charles Seignobos, kekuasaan Persia semakin meluas pada masa pemerintahan Darius Agung 521 sampai 485 Masehi. Darius Agung memperluas wilayah Persia hingga ke India, Mesir, Yunani, dan Asia Kecil atau Turki. Menaklukkan wilayah yang dilakukan oleh Darius Agung dan Raja Persia pada nantinya menyebabkan banyak pertempuran besar yang melibatkan Persia dan negara bawahannya. Sejarah peradaban Arab Jahiliyah.
Di antara masyarakat Arab ada yang menyembah bintang-bintang, pohon, dan batu-batuan, binatang, bahkan menyembah raja mereka. Ini terjadi karena mereka sulit mempercayai Tuhan yang abstrak. Hal yang membuat bangsa Arab menyembah berhala adalah karena setiap orang yang meninggalkan kota Mekah selalu mengambil batu dari tanah sekitar Ka'bah. Setelah itu mereka merasa dirinya lebih terhormat, sementara Ka'bah tetap memiliki kedudukan yang tinggi. Sejarah peradaban di awal Islam. Yang akan kami jabarkan yaitu tentang periode dakwah Nabi di Makkah dan periode dakwah Nabi di Madinah. Sejarah peradaban di awal Islam. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah menjadi rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abu Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Pertentangan dari suku Quraisy berujung pada kekejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan beliau. Maka Nabi Muhammad pun hijrah ke Mekah menuju ke kota Yastrib yang kemudian diubah menjadi Madinah. Di sana Nabi Muhammad lebih diterima di mana banyak penduduk. Yastrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Periode dakwah Nabi di Makkah. Tujuan dakwah Rasulullah pada periode di Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah dan ajaran agama Islam yang disampaikan, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang sekitar rumah tangganya. Periode dakwah Nabi di Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan umat muslimin, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang Islam, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustur atau undang-undang. Dalam ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan Madinah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, kesalahan kata, dan kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya untuk dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.